Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah keluarga Jemaat GBB Jemaat Trinitas secara online. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah kepadanya. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Diaken Sam Timisela. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan yang ketiga. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami umat-Mu, Jemaat GBB Trinitas, datang sujud syukur dan menyembah Engkau yang Maha Kudus dalam ibadah keluarga secara online. Kami berterima kasih atas segala kasih dan berkat-berkat-Mu sampai dengan hari ini. Kami mohon kiranya Engkau hadir dan mengkuduskan ibadah keluarga yang kita laksanakan secara online. Kiranya dapat berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bermazmur. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 4, ayat yang kedua sampai ke-9 secara berbalasan. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur.
sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kesaksian pujian dari Saudari Tasya Runtupene.
seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gain but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Tuhan Allah kami yang bertahta di sorga. Di malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah rumah tangga kami melalui media online. Kami yakin sungguh Tuhan bertahta atas ibadah ini. Kami akan membaca firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami baca menjadi berkat dan penuntun dalam hidup kami. Dan teristimewa dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini kita akan membaca dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Sebelum kita membaca, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring dengan sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam,
dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Shalom, selamat malam Jemaat Trinitas yang Tuhan Yesus kasihi. Pada malam hari ini kita bertemu melalui ibadah rumah tangga, melalui media online. Karena kita masih tetap harus menjaga protokoler COVID-19 dengan tetap menjaga jarak. Tetapi kami yakin bahwa apapun yang terjadi tidak akan membatasi kami untuk mau mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Malam ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34 dengan tema SBU pada malam ini, melayani dengan kuasa Allah. Pelayanan Yesus diawali ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan Yesus menang. Sebagai anak Allah, Yesus memulai pelayanannya. Menurut kitab Markus, Yesus mulai melayani di Kapernaum, sebuah kota dekat dengan Danau Galilea. Dan pelayanannya itu dimulai di dalam bait Allah. Yesus mengajarkan tentang nubuat Nabi akan datangnya seorang Mesias, akan lahirnya seorang juru selamat. Dan kehadirannya itu, maka nubuat Nabi ini pun terpenuhi. Nubuat Nabi ini tergenapi. Bapak Ibu Jemaat Trinitas yang Tuhan Yesus kasihi, setelah melakukan pengajaran di dalam rumah ibadah, Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes, mereka berjalan ke rumah Simon dan Andreas. Di sana mereka menemukan ibu mertua dari Simon mengalami sakit demam. Dengan kuasa Yesus, Yesus memegang tangan ibu itu dan penyakitnya pun sembuh. Saya bertanya-tanya, kenapa Yesus mau melakukan hal ini? Yang pertama, karena Yesus memiliki kasih dan kuasa Allah. Dia menempatkan diri dia sebagai dokter di atas dokter dan tabib di atas tabib. Hal yang kedua, karena Yesus tahu bahwa ada harapan-harapan, ada cita-cita dari keluarga ini untuk melibatkan ibu mertua di dalam masa depan mereka, dalam menggapai cita-cita mereka. Ini adalah hal yang sama dengan kehidupan keluarga kita.
Kita sudah dari jauh-jauh hari menyiapkan cita-cita kita, pengharapan ke depannya keluarga kita seperti apa, cita-cita anak-anak kita seperti apa. Inilah yang sudah terjadi di dalam keluarga Simon. Dan hal yang paling mendasar dari penyembuhan ini, di dalam pembacaan kita, setelah sembuh, ibu mertua ini kembali melayani di dalam rumah. Inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita manusia, agar selalu melakukan pelayanan terhadap sesama. Di dalam kitab Markus memperlihatkan siapa ini Yesus sesungguhnya. Dengan cara dia mengajar yang sangat berbeda dengan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Apa yang membedakannya? Yesus mengajar dengan kuasa Allah yang sifatnya holistik. Holistik adalah sifat secara utuh, secara keseluruhan, menjangkau kehidupan manusia secara tubuh, jiwa, dan roh. Itulah sifat daripada pelayanan Yesus. Kenapa Yesus bisa melakukan ini? Karena Yesus adalah Allah. Semua perkataan Yesus mengandung kuasa. Yang apa? Sehingga siapapun yang mendengar, dia pasti akan takjub dan percaya pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan para ahli-ahli Taurat. Mereka melakukan pengajaran menggunakan kuasa sendiri. Mereka merasa diri mereka paling pintar. Sehingga di dalam mengajar pun mereka mengandalkan kekuasaan mereka sendiri. Tapi apa yang terjadi? Pengajaran dari ahli-ahli Taurat ini pada umumnya bersifat biasa-biasa saja. Tidak terjadi perubahan di dalam kehidupan jemaat. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau istilah keren sekarang ini, omdo, cuman omong doang. No action, talk only. Lu cuman bisa berbicara doang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi apa yang lu ngomongin tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kira-kira seperti itu kehidupan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Penulis kitab Markus memperlihatkan bahwa ahli Taurat yang dihormati oleh kaum Yahudi dan yang disanjung-sanjung, mereka adalah manusia biasa. Manusia yang berdosa dan punya kesalahan. Sangat berbeda dengan Yesus di dalam pengajarannya maupun di dalam pelaksanaan dari hari ke hari. Ketika Yesus memulai pengajarannya, begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa dia adalah anak Allah. Sebagian orang mengetahui bahwa Yesus ini anak si tukang kayu. Tetapi ketika dengan cara Yesus mengajar, maka mata mereka terbuka. Dan mereka tahu bahwa orang ini adalah orang yang luar biasa. Dia bukan orang sembarangan.
Dia memiliki kuasa. Apalagi ketika Yesus berbicara dengan seseorang yang kerasukan roh jahat. Dan di sini terbukti bahwa roh jahat mengikuti semua perintah Tuhan Yesus. Bahkan dia mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Kejadian ini mengingatkan kita untuk harus hidup selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Sudah jelas, kuasa iblis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Yesus. Jadi apapun yang saudara-saudara lakukan dalam hidup dan pelayanan, tetap harus mengandalkan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, 2 minggu lalu kita telah diteguhkan pengurus Pelkat dalam pelayanan mereka untuk membantu gereja mewujudkan panggilan Tuhan. Tentunya dengan kondisi yang sekarang ini, dengan pandemik sekarang ini, akan ada sedikit berbeda. Kita diminta untuk terus memutar otak, memberikan ide-ide di dalam pelayanan kita. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudah 8 bulan ini kita mengikuti ibadah secara online, ibadah rutin secara online. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menghadirkan sifat holistik tadi di dalam pelayanan kita? Sifat yang menyentuh tubuh, jiwa, dan roh. Ada hal yang sangat sederhana jika kita mau melakukan itu dalam hidup. Kita bisa langsung melakukan telepon kepada jemaat yang terimbas dari pandemi COVID-19. Kita bisa melakukan video call dengan jemaat yang usahanya mengalami kerugian, bahkan sampai gulung tikar. Itulah ada hal yang sederhana. Telepon dengan hanya memberikan doa dan semangat. Dorongan semangat yang diperlukan. Nah, begitupun bagi Bapak Ibu, janganlah sungkan-sungkan apabila membutuhkan kita untuk membantu mendoakan. Jangan sekali-sekali ragu terhadap kita. Silakan, kami siap kapanpun. Sekalipun mau doa memberi penguatan di dalam usaha, di dalam kehidupan, ataupun mau mengucap syukur untuk hari ulang tahun, hari pernikahan, kami siap untuk hal itu. Kami harus bisa menyentuh secara jiwa, batin, dan roh. Tetapi ada hal yang mendasar dari situ. Kita harus meminta hikmat Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita jalani. Jangan kita mengandalkan diri sendiri. Jangan kita menjadi sok pintar. Kalau sok pintar dan tidak melibatkan Tuhan di dalam pelayanan, maka pelayanan itu akan berjalan biasa-biasa saja. Dan kedepannya pelayanan akan semakin terbengkalai. Tetapi apabila pelayanan itu kita jalankan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan aturan dan meminta roh dan hikmat Tuhan, maka pelayanan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang terkasih, perayaan Natal
kali ini akan sedikit berbeda. Biasanya pada tanggal-tanggal seperti ini, para panitia udah mulai siap dengan konsep-konsep acara. Begitupun seksi dana sudah bersiap untuk mencari dana. Di dalam keluarga kita juga sudah punya rencana-rencana, pastinya akan bertemu dengan orang tua, akan bertemu dengan sanak keluarga, sanak saudara. Atau kita sudah memiliki rencana untuk berlibur di akhir tahun dan di hari Natal ini. Tentu hal yang seperti itu akan tertunda. Semua yang sudah kita rencanakan mengalami perubahan karena COVID-19. Pandemik yang terjadi di seluruh dunia. Dan itu tidak hanya menggoncang kehidupan persiapan Natal saja, kehidupan keagamaan saja, tetapi semua aspek kehidupan manusia mengalami goncangan. Disinilah Tuhan meminta kita untuk bersabar. Dalam keadaan inilah Tuhan mau supaya kita semakin mendekatkan diri dan libatkan Tuhan dalam segala hal. Percayakan semua hidup kita di dalam kuasa-Nya. Tuhan Maha Tahu dan apapun sanggup Dia lakukan, termasuk menghilangkan virus COVID di muka bumi ini. Bapak Ibu pasti bertanya, kenapa sih sampai sekarang COVID gak hilang-hilang? Kalaupun sampai sekarang virus masih ada, bukan berarti kuasa Tuhan tidak bekerja. Ini semua karena Tuhan punya rencana baik bagi manusia. Tuhan mau kembali mengingatkan manusia, supaya jangan lupa kepadanya. Hidup jangan mengandalkan kuasa lain di dunia ini, tapi andalkanlah kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Jemaat Trinitas, semua yang terjadi adalah cara Allah untuk memproses hidup kita, supaya semakin hidup di dalam Tuhan, semakin percaya kepadanya, dan semakin diandalkan. Amin. Kita masuk ke saat teduh. Bapak Ibu Jemaat Trinitas yang Tuhan Yesus kasihi, jawaban jemaat kita menyadari Gita Bakti 284 bait 1 dan 2 di jalan hidup yang lebar sempit. Orang sedih mengerang,
Jemaat terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu. Tuhan masih tetap membimbing kami lewat firman yang sudah disampaikan. Jadikan kami semua sebagai warga gereja dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah Tuhan dan menjalankannya dengan sukacita, dengan taat dan setia. Terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang kami miliki, yang dapat kami gunakan untuk melayani-Mu, ya Tuhan. Menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Di malam hari ini Tuhan, kami datang dalam doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan memberkati Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Menteri-menteri, pelaksana pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Tuhan berikanlah rasa aman dan damai dalam negeri kami ya Tuhan. Dan berikan hikmat bagi pemimpin kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan hormat dan takut padamu ya Tuhan. Khusus untuk pemerintah Kabupaten Bogor, tempat kami jemaat Trinitas berdomisili ya Tuhan, berikan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami tetap dapat diberi ketenangan dan kedamaian dalam memuji dan menyembah Engkau di tempat kami bergereja. Pelayanan gereja-gereja di Indonesia, Tuhan berilah rasa saling menjaga persatuan antar gereja, agar dapat menjadi saksi kebenaran tengah pandemi dan umat beragama lain. Dan Yesus, di malam hari ini juga kami mau berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, KTD, dalam tugas dan pelayanan, para majelis, pelkat-pelkat, dan komisi-komisi BPPJ, tugas-petugas di dalam ibadah Minggu dan Rabu, tim kreatif ibadah, baik jemaat dewasa maupun jemaat anak, karyawan gereja, dan kostor. Berikan kesehatan dan kekuatan selalu untuk tetap giat dan sukacita melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penanganan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan berikanlah pemulihan-Mu. Dan untuk vaksin yang sedang dikerjakan juga, untuk tenaga medis, Satgas COVID-19, hingga pasien-pasien COVID yang masih dirawat. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Di malam hari ini juga kami berdoa untuk korban bencana alam, tanah longsor, gempa, banjir, dan lainnya. Tuhan beri kekuatan bagi para korban bencana ini. Pelunasan rumah ibadah ini ya Tuhan, Tuhan berkati tim PPRI, berikan kami semua kesehatan untuk dapat bersama giat melunasi rumah ibadah ini. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah dalam belajar online dan kuliah. Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan. Tuhan bantu mereka ya Tuhan di dalam penilaian akhir semester ini. Biarlah kasih dan setia Tuhan, roh dan hikmat-Mu bertahta atas mereka. Kami berdoa untuk janda, duda, lansia, dan anak yatim piatu.
Tolong hiburkan dan jadilah pendamping bagi mereka di setiap pergumulan hidup. Warga jemaat yang mencari pekerjaan dan merindukan buah hati, Tuhan kabulkan permohonan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat warga jemaat yang mengalami pergumulan hidup yang berat, dalam ekonomi sulit, masalah rumah tangga, dan juga masalah pekerjaan. Tuhan lawatlah mereka dan berikan penghiburan dan jawablah segala pergumulan mereka dalam terang kasih. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang berduka cita atas kehilangan orang terkasih. Hiburkanlah ya Tuhan. Warga jemaat yang sakit dalam proses pemulihan, ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati obat dan pulihkan agar mereka bisa bersyukur selalu atas jamahan kasih. Warga jemaat yang bersuka cita atas ulang tahun, kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Berikan hati yang selalu bersyukur atas berkat tambah usia, panjang umur dan kesehatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan, mohon mendengar pergumulan, keluh kesah dan doa masing-masing pribadi yang akan kami angkat pada malam hari ini. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini seturut dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami semua. Kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada ini. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat ke-1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persembahan syukur atau persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja, kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan kantor sekretariat gereja pada hari jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 87, bait pertama dan kedua. Aku bersyukur padamu.
bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Engkau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatnya. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami menghadap kehadiran-Mu. Kami bersyukur atas persembahan yang telah kami kumpulkan. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Duduk kembali. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan 2, Ya Yesus ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat ya Tuhanku. Dekat cahar bulan, jalanku tak sesat, karena Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.